Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di part yang ketiga acara question and answer. Ya, kebetulan hari-hari Sabtu santai-santai sambil kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau yang ditanyakan. Kita lanjutkan, Rizky Arif Indrawan. Jika tidak ada kekurangan dalam cinta, kenapa ada tragedi putus cinta? Oh, wow, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, salam sejahtera, bahagia selalu. Thank you. Oke, gini ya, kalau kita ngomong cinta ya, oke, cinta. Oke, ini kalau memang tidak ada kekurangan, oke ya. Katanya cinta itu sempurna, ya. Cinta itu gak ada kekurangan. Lalu kenapa ada orang tragedi putus cinta? Kenapa orang membunuh karena cinta? Karena orang membenci karena cinta. Perhatikan ya, cinta ini ada dua macam ya. Cinta versi yang real dengan cerita versi yang ilusi, oke? Nah, kalau kita lihat versi yang ilusi, pasti ada cinta yang disebabkan karena pikiran. Ya. Nah, segala satu yang disebabkan oleh pikiran pasti akan sifatnya kondisional. Punya syarat, punya alasan, ya, punya reason. Betul? Punya reason, punya alasan. Oke, sedangkan cinta yang real ini adalah cinta yang benar-benar mengalir dari dalam, cinta yang bukan dari pikiran, no mind. Oke, cinta yang bukan dari pikiran ya, bukan no mind, jadi nggak ada pikirannya. Dan tentu saja ini karena no mind maka dia tidak punya reason, tidak punya conditional. Oke, cinta itu kan tumbuh aja tanpa reason, tanpa kondisi. Oke, sekarang kita menuju yang ke bawah dulu ya, yang pakai ilusi dulu ya, ilusi. Nah, mari kita lihat sekarang. Contoh misalkan saya mencintai seorang perempuan misalkan. Nah, tentu saja di awal kita mencintai seseorang itu nggak mungkin langsung tiba-tiba cinta, nggak mungkin ya. Pasti awalnya mungkin saya lihat bentuk fisiknya dulu, ya mungkin saya lihat orang ini lucu, mungkin orang ini menyenangkan, nggak gampang marah. Misalkan seperti itu adalah step awalnya biasa ya. Tapi ada diterus-teruskan, kalau kita tidak naik kelas ya lama-lama kita harusnya naik kelas menuju ke yang nomor satu ya. Jadi awalnya dimulai dari yang nomor dua, cinta ilusi ya, cinta monyet lah ya, cinta cinta di pinggir jalan gitu. Lalu kemudian pasti kalau ada dengan berjalannya waktu, ketika dia jadi istri Anda, maka seharusnya ini akan naik menuju ke yang nomor satu. Ya, yang nomor satu adalah cinta yang no mind, nggak ada reason, ya, karena no mind maka pasti juga no reason, no condition. Oke, kita sebut conditional. Gimana maksudnya? Lah, ketika Anda ditanya sama sama teman, kenapa kamu bro, kok kamu senang sekali dengan cewek itu? Kenapa? Oh, karena si cewek itu cantik. Alasan A, betul? Oh, karena cewek itu kaya. Oh, karena cewek itu lucu. Oh, karena bla 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 bla. Ya, segala sesuatu yang ditanya karena ada itu merupakan sebuah kondisi. Jadi itulah alasan, itu perlu reason, itu perlu logic, betul ya, logic. Ya, sehingga apakah Anda tidak bisa merasakan cinta? Ada, bisa tetap. Waduh, Anda merasakan falling in love, Anda merasakan honeymoon, Anda merasakan deg-degan ya pada saat mau nembak, lalu kemudian diterima. Aduh, senangnya. Yes, tetapi perhatikan dikatakan dengan condition, begitu kondisinya ini hilang, ya, kondisi ini hilang. Contoh misalkan, saya menyukai perempuan itu karena perempuan itu eh, cantik misalkan. Sebut saja perempuan itu namanya ABC, betul? ABC ini cantik nih. Saya suka sama dia karena dia cantik. Kemudian saya pacaran dengan dia. Ya cinta dong sama dia. Lalu kemudian ada CDE, cewek lain yang lebih cantik, lebih muda. Wah, berarti si A sudah nggak cantik lagi ya. Karena segala satu yang conditional berarti juga bisa di-compare, bisa juga dibandingkan. Benar? Ya, sehingga sekarang kalau kita lihat, aduh, kok si CDE lebih cantik daripada ABC, maka sekarang mendadak saya tidak cinta lagi. Mendadak saya melihat ABC, kok mukanya kok seperti itu sih? Kok tingkah laku seperti itu sih? Mendadak saya yang tadinya saya lihat apapun yang dari si ABC ini cantik sekali, sekarang mendadak jadi jelek sekali. Kenapa? Karena yang saya sukai atau reasonnya, alasannya, itu sudah tidak ada lagi. Itu disebut dengan conditional. Benar ya? Conditional. Sehingga saya comparing dong. Iya, compare. Begitu ada CDE yang lebih cantik lagi, maka apa yang terjadi? Aduh, CDE lebih cantik. Akhirnya saya berantem dengan si ABC, maka kemudian saya mengalami yang seperti dikatakan oleh Rizky Arif tadi, bahwa saya putus cinta. Dari tadinya benci, jadi cinta. Sekarang cinta jadi benci. Ya. Tadinya tadi berteman baik, orang paling dekat, sekarang jadi orang yang paling dibenci, paling dihindari. Kenapa? Karena ada conditional, karena ada reason. Sehingga kamu bisa comparing. Terus nanti CDE ketemu X, Y, Z.
Nanti X, Y, Z ketemu U, V, W. Ketemu U, V, W, terus nggak ada ujungnya. Karena itu disebut dengan ilusi. Segala sesuatu yang diciptakan oleh pikiran, karena pikiran berdasarkan reason, conditional, bisa comparing, itu adalah ilusi. Kenapa? Karena itu semua adalah satu faktor yang akan terus berubah. Ya, akan bisa datang dan pergi. Jadi kalau misalkan mencintai cewek itu karena kaya, ternyata ada lebih kaya lagi. Ya, saya nggak cinta dong sama dia. Goodbye. Ya, karena cewek ini tinggi, ada lebih tinggi lagi. Goodbye. Ada lebih tinggi lagi, goodbye. Ada lebih cantik lagi, goodbye. Terus begitu terus, maka Anda sampai lebaran kuda, sampai lebaran lebaran kambing, lebaran apapun, ya Anda nggak akan pernah menemukan cinta sejati. Karena cintanya cuma datang dan pergi. Kenapa? Karena cintamu cuma berdasarkan sebuah ilusi. Dasar kamu mencintai orang dari sebuah ilusi. Ya, Anda tahu dari mana? Reason. Ya, bukan berarti salah, enggak. Awalnya tentu saja Anda lewat mind, pakai dari pikiran. Tapi terus kemudian yang salah adalah Anda tidak bertumbuh, cintanya tidak naik kelas, sehingga Anda tidak bisa menuju level nomor 1. Apa yang nomor 1? Semakin Anda mengenal dia, lama-lama, Anda akan masuk sebuah level di mana ini merupakan cinta yang benar-benar cinta sejati. Cinta yang no reason. Cinta yang no conditional. Biarpun kamu miskin, biarpun sekarang kamu tidak kaya lagi, biarpun kamu tidak ganteng lagi, biarpun sekarang, biarpun, tapi saya tetap mencintai dia. Kenapa? Because I have no reason. Kalau tidak punya reason, tidak punya conditional, apa yang mau di-compare? Segala sesuatu yang punya reason, yang punya condition, baru bisa di-compare. Kalau Anda tidak punya reason, tidak punya condition, apa yang mau di-compare? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa dari compare, lalu kemudian bagaimana saya bisa membenci? Nggak mungkin. Kalau tidak punya condition, apa bisa saya membenci? Nggak mungkin. Jadi kalau Anda sekarang masih punya celah untuk membenci orang lain, membenci orang yang Anda cintai, berarti cinta Anda adalah cinta yang conditional. Betul sekali, conditional. Oke? Karena itu cinta Tuhan kepada kita is unconditional. Karena itu Tuhan disebut dengan maha cinta, maha kasih. Because the love of God is unconditional love. Bukan conditional love, bukan unconditional love. Kenapa? Karena God is beyond the mind. Tentu saja God ada dua macam. God ada yang mind, ada yang no mind. Ya. God yang created by mind atau God yang real God. Kalau God created by mind, of course, itu adalah God yang conditional. Ya, love-nya conditional. Tapi God yang real God, dia adalah maha kasih, maha penyayang, maka cintanya dia pun adalah cinta yang bebas kondisi. No conditional. Karena cintanya no conditional, apa mungkin itu membuat Tuhan yang asli membenci Anda? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Because the love of God is unconditional love. That's why we call God is real. The love of God is real because itu unconditional. Kalau conditional itu sonanya mind. Itulah sebabnya kenapa God is beyond the mind. Lebih tinggi daripada mind. Nah, itu jawabannya paling sederhana plus analoginya. Semoga Anda bisa memahami. Jadi saya tetap percaya bahwa cinta sebenarnya nggak akan mungkin. Cinta tidak punya lawan kata. Nggak bisa mengatakan lawan kata cinta benci. Nggak bisa. Ya, karena cinta tidak punya lawan kata. Because cinta itu unconditional. Cinta itu nggak pakai reason. Cinta itu beyond the mind. Tapi ada juga loh cinta yang produk dari pikiran. Inilah yang punya lawan kata. Paham maksudnya? Hanya yang nomor 2 ini yang punya lawan kata. Betul, lawan katanya adalah benci. Itu akan membuat Anda sekarang happy, besok lagi jadi sedih. Sekarang kamu ketawa-ketawa, besok lagi putus cinta, bunuh diri. Ya, paham maksudnya? Ya, semoga bisa dipahami ya. Keren, bagus pertanyaannya. Thank you, Rizky Arif Indrawan. Semoga Anda bisa mendapatkan pembelajarannya. Erita, thank you, Irwan Budianto. Salam buat teman-teman seperjalanan semua. Oh, thank you. Good. Thank you, Erita. Kita nikmati perjalanan ini bersama-sama. Kita lanjut ke Bici Andari. Saya terpenjara dengan mitos-mitos, Pak Irwan. Keluarga suami sangat kejawen. Wow. Ini selalu dihubung-hubungan. Cocokmologi ya, cocokmologi. Termasuk pernikahan kami yang katanya membahas ya, what? Dengan arah rumah, hari lahir yang tidak pas. Wow. Walaupun mertua saya sudah mati, tapi saya merasa terjebak dengan mitos yang dia ungkapkan. Bagaimana melepaskan ini? Terlepas dari kesialan dari mertua yang pernah terpatrikan itu. Saya tunggu kabar Zoom-nya, Pak. Semoga tidak ketinggalan info. Kabar Zoom. Yes. Sebentar, menuju ke sana. Kabar Zoom ya, saya tidak pernah membuat Zoom. Ya, saya hanya membuat live YouTube ya. Tapi Zoom ini hanya untuk peserta dari premium membership. Ya, Zoom hanya untuk peserta premium membership, mana seminggu sekali kita muncul untuk berdiskusi hal-hal semacam ini. Ya,
Dan sekali lagi, di kelas premium saya lebih bebas berbicara. Di kelas umum ini saya harus ngerem-ngerem sedikit, sensor-sensor sedikit, supaya tidak salah diartikan. Karena di tempat umum, kita nggak pernah tahu siapa audiens kita, ya motivasinya apa juga nggak tahu. Ya, jadi karena itu saya pun juga harus menjaga konten-kontennya agar tidak terlalu offset ya. Meskipun itu kadang-kadang kita harus offset supaya bisa memahami. Tapi di kelas premium tidak ada sensor, jadi tidak peduli Anda ikut kelas premium ya bisa bisa kaget mungkin kok begini, kok begitu, mungkin materinya tidak menyenangkan apa yang Anda suka ya, tapi itulah faktanya seperti itu ya. Mitos ya, saya terpenjara dengan mitos-mitos. eh, Keluarga kami sangat kejawen ya, ini memang memang saya pun juga sama ya. Kalau misalkan orang Chinese, keturunan Chinese itu ada astrologi, ada feng shui, ada pace dan segala macam, sama juga ya, katanya bawa sial ini apa enggak. Caranya sederhana adalah Anda harus mengubah value-nya ya, ubah aja value-nya dirubah ya, bahwa hidup ini nggak bisa, contoh misalnya pakai kartu tarot. Hidup ini nggak cuma sekedar kartu tarot. Ya, sama juga Anda membagi menjadi 12 sio, menjadi 12 astrologi. Apa iya hidup ini cuma 12 astrologi? Enggak. Itu semua cuma pendapat umum. Anda lawan mitos itu dengan cara mencari informasi, menambah pengetahuan, mengubah value-nya. Itu yang bisa dilakukan. Bahwa ketika Anda mengatakan ini, misalkan contoh sederhana, kalau misalkan saya pakai feng shui, orang yang hidungnya besar bawa hoki, hidung saya kecil, waduh saya nggak berarti nggak hoki. Kita cari contoh-contoh ada orang yang hidungnya kecil ternyata hoki, benar? Ya, ada orang mengatakan rumah tusuk sate nggak bagus, kita cari rumah ada tusuk sate yang ternyata kaya raya. Nah, itu caranya seperti itu. Ya, jadi Anda harus melawan, artinya merubah value-nya bahwa apa yang disampaikan oleh mitos-mitos itu belum tentu benar. Ya, selama itu mendukung pengembangan diri Anda, lakukan. Tapi kalau itu sudah tidak mendukung, Anda pun juga boleh bisa melawan karena Anda adalah orang yang bisa menginstal dan menguninstall program itu dalam diri Anda. Pastikan Anda sadarin bahwa Anda punya kuasa untuk itu, Anda punya power untuk itu, untuk menguninstall ataupun menginstal satu hal yang baru. Itu aja yang saya tekankan, sadari, sadari, sadari. Ya, rubah value-nya, tambah pengetahuan, cari informasinya, cari grup yang melawan itu, yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalkan menurut kejawen, misalkan, oh ini bentuk telinga saya kurang besar, ya jangan Anda lawan itu. Tunjukkan bahwa ada orang yang telinganya tidak besar pun juga bisa sukses. Ya, itu aja sih teman-teman. Thank you. Eh, Kita akan sambung lagi nanti setelah ini ya ke pertanyaan selanjutnya. Thank you BC Andari. Terakhir pertanyaan cukup bagus. Semoga bisa membantu. Thank you. Bye.